Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ikhwatu fillah, shaimina was shaimat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah di Ramadan tahun ini Allah senantiasa menurunkan rahmatnya, karunia-Nya dan berkahnya berupa hujan dari awal Ramadan kepada kaum muslimin. Yang ini tentunya memberikan pemahaman kepada kita betapa kasih sayangnya Allah terhadap penduduk suatu negeri, karena air adalah sumber kehidupan. Sehingga dengan air, negeri yang tandus bisa menjadi makmur. Seorang membutuhkan dalam kehidupan sehari-harinya dengan air, karena air adalah sumber yang vital dalam kehidupan manusia. Tetapi dalam mensikapi turunnya hujan, manusia terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, mereka orang-orang yang beriman, yang bersyukur karena rahmat, karunia, berkah yang turun dari langit berupa hujan kepadanya. Tapi berbeda dengan orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah. Mereka tidak terima, mereka mungkin mencela, mencaci maki hujan karena dia menganggap hujan yang turun menghambat, menghalangi aktivitas dia dalam urusan mencari kehidupan dunia. Ikhwatul fillah rahimakumullah. Lalu bagaimana Islam mengatur, menuntun umatnya untuk mensikapi ketika hujan turun? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam kitab Adabul Mufrad Imam Bukhari nomor hadis 626 menjelaskan ketika hujan turun hendaknya seorang hamba mengangkat tangannya berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Kenapa? Karena pada hakikatnya hujan adalah rahmat, hujan adalah berkah, hujan adalah karunia yang begitu berharga bagi manusia dalam kehidupan di dunia. Yang kedua, yang mesti dia pahami dan imani, saat hujan turun, apakah sedikit, apakah sedang atau deras, disitulah terletak adanya saatul ijabah, saat doa kita dikabulkan, diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dalam kitab Sahihul Jami' nomor hadis 1026, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubu istijabatad du'a inda salasati." Tuntutlah, carilah oleh kalian waktu-waktu mustajab ketika berdoa pada tiga kondisi, tiga keadaan. Yang pertama, indat tiqa'iz juyus, ketika bertemunya dua pasukan perang. Sejarah mencatat kemenangan kaum muslimin bukan hanya karena kehebatan keimanannya, tapi karena kekuatan doanya, berdoa kepada Allah sehingga Allah turunkan bala tentara yang berupa malaikat yang memenangkan setiap peperangan kaum muslimin. Yang kedua, saatul ijabah adalah wa iqamatis shalah, ketika kita menegakkan salat. Mulai dari takbiratul ihram sampai dengan salam, itu adalah rangkaian doa yang doanya diterima, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan ketika sujud adalah saat terdekat kita dengan Allah. Fa'aksirud doa, maka Nabi memerintahkan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, wanuzulul ghais, ketika turunnya hujan. Maka jangan sia-siakan. Ketika hujan turun, angkat tangan kita, berdoa kepada Allah dengan doa apa yang kita inginkan. Niscaya doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, orang yang beriman tidak akan pernah mencela, mencaci maki hujan, karena itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis 6478. Wa innal abda yatakallama bi kalimatin, dan sesungguhnya seorang hamba dia terkadang terucap berkata-kata dengan satu kalimat min sakhatillah, yang membuat Allah murka, la yalqa laha balan, yang dia tidak sadar dia mengucapkan perkataan mencela, mencaci maki, menyakiti Allah Azza wa Jalla. Yahwi biha fi jahannam, sehingga perkataannya itu mengajak dia, menuntun dia, melemparkan dia masuk ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah, naudzubillah. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian kita harus memahami dengan keimanan kita yang bahwa hujan itu turun dengan izin Allah, bahwa hujan itu urusan kegaiban Allah, tanpa izin dari Allah, tanpa ilmu
ilmu dari Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan. Bagaimana Allah firmankan dalam surah Luqman ayat 34, ayat yang terakhir. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Wa yunazzilul ghaish, dan ilmu tentang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan apa yang ada dalam rahim seorang perempuan. Wa ma tadri nafsum ma za taksibu goda. Tidak ada satu manusia pun yang tahu apa yang dilakukan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan di mana dia akan dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah 5 kegaiban, salah satunya menurunkan hujan al-haq milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, yang kelima, hendaknya ketika hujan reda. Yang ini seringkali kita lalai. Setelah Allah menurunkan rahmatnya, kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Imam Bukhari, dengan doanya mutirna bifadlillahi wa birahmati. Hujan ini turun, hujan ini berhenti karena karunia dari Allah dan rahmat kasih sayangnya. Mudah-mudahan kita yang tinggal di negeri kita ini, yang banyak berkah kebaikan dari Allah, mendapatkan rahmat senantiasa dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.